Sebelum kita membahas bagaimana cara menampilkan file gambar di dokumen HTML, kita bahas dulu ya, beberapa format file gambar yang bisa ditampilkan di HTML. Di folder latihan, subfolder XHTML dan CSS, dan subfolder image, ya, saya sudah menyediakan file logo firefox.psd, ya. Jadi tipe file untuk Adobe Photoshop, ya, ini. Oke, kita bisa lihat thumbnailnya. Oke, kita pilih detail saja. Saya akan double klik file ini, ya, file logo Firefox. Tentu di komputer sudah harus terinstall Adobe Photoshop, ya. Pada tutorial kali ini saya menggunakan Adobe Photoshop, ya, CS4, masih menggunakan yang trial. Oke, saya close dulu. Nah, karena file gambar ini masih berformat PSD, maka kita belum bisa menampilkannya di dokumen HTML. Kita harus menyimpannya dalam format yang didukung oleh HTML. Ya. Anda bisa klik saja di menu file pada Photoshop-nya, kemudian pilih Save for Web and Device. Ya. Oke, nah di sini kita bisa memilih beberapa pilihan. Ya, ada original, optimize, dan to up, ya. Kalau saya sarankan pilih yang to up saja. Oke, saya atur dulu posisinya agar kelihatan semua, ya. Jadi di sini, ya, kita bisa membandingkan antara file originalnya dengan file yang dioptimasi untuk web, ya. Jadi contohnya ini, ya, file originalnya besar filenya 230 KB, ya, sedangkan yang dioptimasi kalau yang kita pilih adalah PNG 24, ini besar filenya. Kemudian ini, ya, kecepatan tampilnya, ya. Jadi akan ditampilkan berapa detik untuk kecepatan internet berapa kbps. Jadi di sini kita bisa, misalnya kalau 128 kbps, ya, kecepatan internetnya akan ditampilkan tentu lebih cepat. Kita kembalikan saja standarnya, ya, 56 kbps. Nah, di sini kita bisa memilih, ya, beberapa format file yang didukung oleh HTML. Ya, ada GIF, JPEG, dan PNG, serta WebMP. Namun WebMP ini sangat jarang digunakan, ya. Oke, kali ini saya pilih dulu yang GIF saja. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Yang pasti, ya, Anda harus checklist ini, transparansi, ya. Untuk yang lain biarkan, dan di sini kita pilih jumlah colornya. Kalau kita pilih 32 misalnya, tentu akan lain, ya. Tampilannya menjadi lebih kasar seperti ini. Nah, kalau 256 color tentu akan lebih halus, namun konsekuensinya file gambarnya, ya, akan lebih besar, ya, dibanding kalau kita menggunakan jumlah color yang sedikit, ya. Oke, kali ini biarkan saja 25 color. Pengaturan yang lain biarkan saja. Kita save, ya. Misalnya kita simpan di folder XHTML CSS, subfolder image, kita pilih misalnya di sini, ya. Gunakan huruf kecil saja. Oke. Kita save. Nah, berikutnya kita akan menyimpan lagi dalam format yang lain, yaitu misalnya kali ini kita pilih yang JPEG. Nah, untuk JPEG ini seperti yang Anda lihat, ya, tidak mendukung transparan, ya. Kemudian di sini kita bisa memilih, ya, quality-nya misalnya very high. Tentu kalau very high, ya, warnanya lebih halus, namun
ya, besar file tentu akan bertambah. Oke, misalnya kali ini kita pilih yang high saja, ya. Ini besar filenya. Oke, kita langsung simpan saja. Oke, ini sama. Kita gunakan huruf kecil saja untuk penamaan filenya. Oke. Nah, selanjutnya sekali lagi kita simpan dalam format kali ini yaitu PNG. Ya. Kita pilih yang PNG 24 saja. Ya, nah, kalau untuk PNG ya sama seperti JPEG mendukung transparan. Ya, ini saya klik transparan, kita save ya. Oke, ini kita ganti huruf kecil. Ini juga oke. Oke, saya kecilkan saja Photoshopnya. Kita lihat di folder XHTML dan CSS, subfolder image. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya ya. Untuk ini dalam format GIF, ini besar filenya, ini dalam format JPEG, dan ini dalam format PNG ya. Format PNG ini bisa 2 kali lipatnya dari GIF ya. Nah, kalau Anda perhatikan ya, file yang kita simpan dalam format GIF itu lebih besar dibanding JPEG karena ya yang dalam format GIF ya kita menyimpannya 256 color. Ya, kalau yang disimpannya lebih kecil dari itu maka ya akan lebih kecil dibanding yang JPEG.